mungkin Anda scan atau difoto gitu kan, terus dikirim ke Elena. Ya. Mungkin ya formatnya format PDF gitu ya, supaya bisa dengan mudah untuk dibaca. Nah, sebelum kita mulai diskusi, akan saya catat kehadiran Anda dulu ya, sambil buka kamera. Alfiah Malik. Hadir, Pak. Muhammad Ali. Hadir, Pak. Putri Febriani. Putri Bintang Falih. Hadir, Pak. Sabrina Putri. Hadir, Pak. Joshua Immanuel. Hadir, Pak. Yusuf Akbar. Hadir, Pak. Adib Ilham. Hadir, Pak. Yusuf Ali. Bagus Priambodo. Gus Rahmat Bila. Taris Febriani. Isra Yuwana. Hadir, Pak. Fatia Afitatus Zahro. Hadir, Pak. Davina Hadir, Gloria. Afrisal Pramudian. Ya, Pak. Dimas Aryasmara. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Alfonus Idi. Alfonus Baruna Harisma. Hadir, Pak. Rizky Maulana. Hadir, Pak. Moh Nailul Arzak. Hadir, Pak. Dimas Ramadan. Hadir, Pak. Adam Nuradul. Hadir, Pak. Hadir. Ahmad Nur Faid. Hadir, Pak. Zainun Nurlaida. Hadir, Pak. Muhammad Rizki. Hadir, Pak. Dewansah Saputra. Hadir, Pak. Dia Sofa. Hadir, Pak. Yayu Nur Akila. Hadir, Pak. Elisa Rahmi. Hadir, Pak. Rani. Tidak ada peserta tambahan toh nih toh kelas ini? Bukan, nggak ada ya. Kalau ada lapor ini, karena batas di tempat saya ini daftarnya 31. Ya, sekarang silakan Anda secara bergantian ya, kelompok per kelompok untuk presentasi seperti kemarin ya, nanti bergantian kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya. Ya, nanti terus kemudian dia lakukan itu, kemudian Anda mencoba ya. Silakan kelompok 1. Izin share screen ya. Yuk.
perubahan bentuk pada contoh yang ada pada gambar. Misalnya pada daun diberi seperti gelombang-gelombang, kemudian dibutuhkan unsur-unsur rupa yang lain seperti titik, garis, mana wujud asli dari wayang ini sebenarnya adalah figur manusia yang distorsi. Bagian yang distorsi adalah bagian lengan ke bawah yang dipanjangkan, kemudian leher yang menukik juga lebih panjang dari bentuk asli. Selain itu, biasanya distorsi ditemukan kejanggalan-kejanggalan dari bentuk proporsi asli dari referensi ornamen tersebut. Misalnya pada bagian kepala dan bagian tubuh bawah menghadap ke samping, namun bagian tubuh atas menghadap ke depan. Kemudian yang ketiga adalah deformasi. Deformasi sendiri simpelnya namun meninggalkan seperti pada contoh penggambaran ular ini, mana dari sekian banyak penggambaran ular yang kompleks dan detail, kemudian disederhanakan dalam bentuk garis linear, yang dimana terlihat sangat sederhana, namun tidak meninggalkan kesan ular yang lengkap tubuhnya. Kemudian yang terakhir adalah transformasi. Transformasi merupakan pengubahan bentuk dengan cara menggabungkan dua objek yang berbeda dan belum pernah diciptakan sebelumnya. Seperti yang terlihat pada contoh di mana ornamen pada gambar ini merupakan hasil bahan dari ornamen flora dan adalah penggabungan dari saya paparkan untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
sehingga terjadi perubahan yang sangat signifikan informasi yang diartikan sebagai suatu kegiatan penggayaan atau pengubahan bentuk, posisi, dan dimensi dari suatu objek yang dilakukan cara penambahan beberapa unsur visual tertentu sehingga terciptalah suatu karya baru yang lebih menarik. Karya atau gambar deformasi ini biasanya bersifat murni, artinya karya yang dibuat murni sebagai hiasan. Contohnya seperti objek lukisan yang dipakai sebagai hiasan dinding. Yang terakhir adalah transformasi. Transformasi sendiri adalah pengubahan bentuk dengan menggabungkan atau menambahkan unsur-unsur bentuk dengan bentuk aslinya. Sekian dari presentasi saya. Maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Ya, silakan berlanjut kelompok 3. Baik, Pak. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abdul Mustaqim. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3 ini. Yang pertama, dalam membuat desain ornamen terdapat beberapa prinsip pengubahan seperti stilasi, deformasi, distorsi, dan transformasi. Nah, dalam pengubahan sendiri berasal dari kata dasar ubah yang artinya reka, artinya perekaan atau melakukan transformasi bentuk tanpa menghilangkan esensi awal bentuk tersebut. Berikut akan saya uraikan penjelasan tentang beberapa teknik pengubahan. Yang pertama itu ada stilasi, adalah teknik mengubah bentuk dengan cara menggayakan suatu objek menjadi bentuk baru. Tapi ciri khas bentuk aslinya itu masih terlihat. Contohnya, ada ornamen ukiran di samping ini, kita bisa melihat elemen bunga digayakan dan ditambahkan detail di kelopak dan tangkainya. Yang kedua ada deformasi, yaitu teknik mengubah bentuk dengan cara menyederhanakan struktur atau proporsi bentuk aslinya menjadi sesuatu yang baru. Bentuk contohnya adalah ragam hias manusia ini. Bentuk tubuh manusia ini disederhanakan menjadi bentuk geometris yang sederhana, tapi kita masih bisa mengenali bahwa itu adalah manusia. Yang ketiga adalah distorsi, adalah teknik mengubah bentuk dengan melebih-lebihkan struktur dan proporsi bentuk yang digambar. Contohnya ada pada desain ornamen wayang ini, ada beberapa bagian tubuh yang dilebih-lebihkan ukurannya, misalnya ada pada bagian hidungnya yang diperbesar atau lengannya yang diperpanjang. Yang keempat ada transformasi, yaitu teknik mengubah bentuk satu menjadi bentuk lain dan menghasilkan bentuk yang baru. Contohnya dalam Nirmana Trimatra, kita dapat mentransformasikan bentuk serangga menjadi bentuk geometris seperti lingkaran atau persegi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, silakan berlanjut ke kelompok 4. Suaranya kok belum masuk, Mas ya? Ya, Mas, Pak. Ya. Sudah. Ya. Sudah, jadi stilasi adalah pengubahan bentuk yang dilakukan dengan menggayakan bentuk aslinya dengan menjadi bentuk baru dengan diperindah. Ya, misalnya
Misalkan gambar manusia, perutnya yang dibesarin, kemudian hidungnya deformasi. Ada deformasi adalah pengubahan bentuk Apakah sudah terlihat? Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan prinsip pengubahan dari stilasi, distorsi, deformasi, dan transformasi. Yang pertama yaitu stilasi merupakan pengubahan bentuk yang masih dapat dikenali dengan mudah bentuk aslinya. Dapat dilakukan dengan menyederhanakan, menyamarkan, atau yang lain yang wujudannya tidak menyimpang jauh dari bentuk aslinya. Yang kedua ada distorsi, merupakan pengubahan bentuk yang dilakukan dengan menyangkal bagian-bagian atau unsur dari bentuk yang diubah. Deformasi merupakan pengubahan bentuk dengan merubah posisi unsur-unsur sedemikian rupa sehingga tidak pada posisi semestinya. Dan yang terakhir ada transformasi. Transformasi adalah pengubahan bentuk dengan menggabungkan dengan bentuk lainnya, seperti pada contoh di samping. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Anda sudah presentasi ya, dan menampilkan contoh-contoh juga, ilustrasi juga. Tapi yang menurut pengamatan saya tadi yang contoh-contohnya tepat itu kelompok 2 dan kelompok 4 ya, yang menampilkan ilustrasi yang tepat. Kekurangan yang lain itu terkait dengan contoh-contoh pada prinsip pengubahan, deformasi, dan transformasi. Jadi kalau tadi yang terakhir itu menampilkan menarik ya tadi ya, di manusia yang ditransformasi ke burung ya, atau burung transformasi manusia nanti ya, kelompok
kan. Jadi tadi kalau contoh yang kelompok berapa tadi yang memberikan deformasi, ada ornamen manusia kangkang tadi ya, nah itu posisinya masih tetap itu, jadi tangannya masih berada seperti tangan manusia, duduknya masih tetap, gitu kan. Itu berarti deformasinya belum berhasil, jadi deformasinya belum berhasil. Kemudian yang distorsi tadi kalau dikreasi oleh nenek moyang kita, dan itu ya, gambarkan buto terong, hidungnya di bulat besar gitu kan, nah, supaya tampak seperti apa itu, kalau orang Jawa mengenal itu sebagai buto terong ya, karena apa itu hidungnya seperti terong. Nah, ini contoh ya yang transformasi tadi. Anda mungkin sudah mengenal istilah ornamen naga. Kalau di Cina ini kan dikenal di liong, ya. Liong ini penggambarannya kan ini naga, terus kemudian berkaki. Nah, kakinya ini kaki apa? Apa kaki buaya, atau kaki apa? Komodo atau apa gitu ya. Nah, ini penggambaran yang merupakan transformasi. Nah, ini patung yang dibentuk dengan ide transformasi juga. Artinya menggunakan wajah singa, gitu kan, terus bersayap. Ya. Singa pun ini juga menjadi muka raksasa, ya, muka singa besar, muka raksasa. Singa yang ditransformasikan menjadi raksasa, kemudian bersayap. Ya. Sayap itu kan unsur burung. Nah, ini ornamen Makara ya, kalau Anda berkunjung ke candi, saya kira akan senantiasa menemukan ornamen ini. Belalai. Ya, ada juga yang mengatakan ini binatang itu kuda Nil, ya. Nil. Ya, ada yang kuda Nil, buaya, macam-macam ya, ditransformasikan jadi cantik. Nah, ini kalau Anda berasal dari Cirebon ya, itu ada kereta yang dihiasi dengan bentuk begini ya. Ini merupakan transformasi ya. Ada sayapnya, ada belalainya, ya, mulutnya begini. Ini seringkali disebut dengan makhluk disebut dengan peksi nogoliman. Peksinya ini ya, sayapnya ini sayapnya peksi burung ya, burung atau peksi. Nogo itu naga ya, liman itu gajah. Ini ya pakai belalai gajah, ini pakai daging ya, daging. Peksi nogoliman. Nah, ini salah satu contoh dari tadi ya, yang mungkin Anda kesulitan itu deformasi. Apakah Anda ini bisa menebak ini sesungguhnya objek apa yang digambar? Nah, ini kan ada unsur mata, ya kan?
unsur paruh, unsur bulu, gitu. Jadi strukturnya sudah dirusak, ya. Strukturnya sudah dirusak. Jadi posisinya tidak pada tempatnya. Nah, kalau Anda lihat lukisan, ya, seperti ini, lukisan yang menerapkan prinsip deformasi. Ya. Jadi menggambarkan wajah aja, unsur-unsurnya tidak pada tempatnya. Menggambar orang sudah begini. Ini artinya posisinya, formasinya sudah dirusak, sudah diubah. Nah, ini kalau tadi yang distorsi ya, distorsi. Jadi ada unsur penyangatan. Tuh, tadi kata-kata Anda yang Anda kemudian betul ya, penyangatan. Mungkin kalau apa itu, bulu-bulu ya, bulu-bulu ayam itu tidak begini, tapi ketika digambar dalam ornamen bisa dilebih-lebihkan. Nah, tadi banyak yang menggunakan contoh wayang betul kan? Jadi misalnya yang disangatkan apa di bagian tangan, ya? Hidung, yang itu begini. Udel, nah besar ya. Nah ini masuk tokoh wayang yang dikatakan udel bodong ya dalam bahasa Jawa. Nah, gambarkan begini. Ini ada penyangatan ya, penyangatan bentuk atau unsur-unsur tertentu. Nah, ini kalau dalam karikatur ya, karikatur kan jelas gitu. Ada upaya-upaya untuk mendistorsi. Distorsi ini yang didistorsikan. Nah, ini ya, ini sangat distorsi. Ya, distorsi. Nah, kalau stilasi saya kira Anda sudah tahu. Nah, ini salah satu contoh karya yang dihasilkan oleh Miormu ya. Nanti sebagai ya wawasan lah. Nah, ini dia menggambarkan itu merak-merakan ya. Merak-merakan. Stilasi. Nah, nah ini contoh informasi yang tepat lah gitu ya. Nah ini dilasikan jelas ya, masih bisa kita kenal. Nah distorsi, ini mendistorsi yang didistorsi ekornya ya, ekor di sini. Ya, terus deformasi ini setannya deformasi pemahamannya bahasanya begini ini berarti ya sudah berani ya. Sudah deformasi sudah, tapi kurang transformasi betul ya. Jika tidak dengan burung ya, anak bertanya. Nah, distorsi mulut, bagian mulut. Nah ini deformasi ya. Coba Anda perhatikan ini kan posisinya sudah tidak pada tempat. Ini kalau manusia dan kera itu kan kurang jelas ya. Nah, memang kera itu fotonya katanya menurut Darwin kan nenek moyang kita. Jadi ada kemiripan ya. Jadi kalau misalnya mentransformasikan manusia dan kera, maka tidak begitu jelas. Nah ini contoh lagi ya. Stilasi dari binatang ya. Kalau jengking apa ketonggeng ini ya. Ini deformasi ya, ini sudah bagus deformasinya. Di menerapkan kaki-kaki itu di bagian kepala. Nah ini transformasi, mentransformasikan
Kalau jengking dengan kura-kura katanya. Nah, ini juga bagus. Ini distorsi ya. Ini distorsinya ya bisa dilakukan, hanya mungkin masih kurang ya ini ya untuk menyanyikan di bagian-bagian misalnya ekornya gitu ya, bagian kaki mungkin diperpanjang lagi dan seterusnya, itu supaya tampak upaya untuk melakukan distorsi. Itu saya kira tambahan wawasan ya, jadi nanti yang tadi yang contohnya itu mungkin kurang konkret, kurang jelas, ya, bisa menjadi pengayaan tadi. Nah, berikutnya nanti setelah kita tutup, Anda silahkan menggambar ya. Saya kira gambarnya tidak perlu rumit-rumit seperti yang Anda contohkan tadi ya. Mungkin sederhana seperti yang tadi saya pastikan ya. Pastikan sederhana cukup mudah. Kalau digambar dalam waktu 1 jam cukup lah gitu ya. Jadi Anda menggambar dalam 1 jam ya. Jadi gambarnya 4 ya. Yang stilasi, distorsi, deformasi, dan transformasi. Jadi kalau satu gambar kira-kira 15 menit lah gitu ya. Kalau seket itu 2 menit, terus spiegelnya itu nanti yang sekitar 10 menit ya setiap gambar itu. Gitu ya. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Sudah jelas? Sudah Pak, sudah jelas. Ya, nanti terus langsung gambar ya, sesuai permintaan di Elena. Ya, barang tentu nanti Anda scan, ya, atau Anda foto, kemudian di PDF-kan, terus diunggah di Elena. Nah, untuk minggu depan, kita masuk pada bahasan motif dan pemulaannya. Ya. Saya kira Anda juga sudah paham ya, apa itu motif, tapi nanti yang perlu Anda bahas lebih lanjut adalah jenis-jenis pemulaan. Jadi ornamen itu terjadi adanya pengulangan motif. Jadi motif itu diulang-ulang. Nah, pengulangan motif itulah yang disebut dengan pola. Nah, itu ada jenisnya. Nanti Anda coba kasih, Anda cari ya di sumber-sumber internet. Barangkali ada yang menyebutkan atau menjelaskan tentang pemulaan itu. Itu ini 1, 2, 3, 29 orang. Putri Febiani tadi sudah bergabung ya, presentasi ya. Sudah Pak. Bagus Priambodo, gabung enggak? Hadir Pak, hadir. Alfonsus Sidi. Alfonsus belum bisa bergabung ya. Ya, saya kira begitu. Saya akhiri. Sampai ketemu pada minggu yang akan datang, dan kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu ya. Doa mulai. Berdoa selesai, selamat siang, selamat beraktivitas ya, melanjutkan kegiatan. Semoga sukses dan sehat. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti tolong divalidasi presensinya ya.